Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muslim, bisa dipanggil Pak Hafid. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Matematika di Atletika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Tarkam Sidoarjo yang di tanggal 13 Desember tahun 2022 sebagai salah satu syarat untuk penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Adapun materi pembelajarannya adalah aturan sinus dan kosinus. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih, beri plus untuk kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Hafid akan mengajarkan materi baru, yakni terkait aturan sinus dan kosinus. Ya. Sebelumnya kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tapi sebelum belajar materi sinus, kita berdoa terlebih dahulu supaya materi nanti yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Berdoa bisa dipimpin oleh Rafael. Berdoa untuk kita kepada saya masing-masing. Terima kasih Rafael. Apakah masih ingat dengan materi perbandingan trigonometri sebelumnya? Coba sih, berapakah nilai dari sin 30? Ada yang bisa nggak sin 30? Siapa yang bisa? Nah. Kalau bareng baru mau ya. Cos 45. Berapa cos 45? Pangkat 2. Sin 120? Setengah kan? Nah, ini aja wis. Karena kalau bareng itu kalian mau jawab, maka Pak Hafid siapkan ini dulu untuk ngecek pemahamannya. Biar seru di awal, saya tampilkan ini. Silakan buka Kahoot. Pernah pakai Kahoot sebelumnya? Nah, nanti fokusnya ke layar ya, fokus ke layar. Sudah, saya mulai ya. 1, 2, 3. Berapa sih 180? Nah, kalau P1 jawabnya? Sin 90. Nah, ini banyak yang menjawab. Nah, gampang memang. Sin 20 berapa? 1. Lanjut ya. Benar atau salah? Bersama trigonometri berikut. Siapa yang jawab salah? Saya Pak. Coba ya, saya ulangi lagi. Tadi berapa? 7/4 pi. Pi itu berapa? 180. Berarti kalau 7/4 kali 180 15 kan 15 kan sama kayak tan 45 kan? Satu kan ya? 1 kuadrat 4 nilai tan min. Nah makanya tadi persamaannya kan salah kan ya? Nah ini terakhir, cos min x sama dengan cos x, benar atau salah? Yes! Ini satu kan? Nah kalau min berarti di sini kuadrat berapa? 2. Nilai cos apa? Di kuadrat 4. Oh iya, positif. Nah makanya cos min x itu sama kayak cos x di kuadrat 1. Paham? Setelah main di Kahoot tadi ya, sekarang balik ke sini lagi. Coba nilai dari sin A berapa? 80. Kalau nilai dari cos A 60. Karena cos itu adalah sama mirip. Kalau cos X 80. Itu ya. Nah, kalau nilai X nya itu berapa kira-kira? 6. Gimana cara menghitungnya? Kan sin 30 kan setengah. Sin 30 setengah. Berarti perbandingannya 1 sama 2.
Terus Ya terus 12 dikali setengah. 12 kali setengah. Hari ini kita tidak belajar perbandingan trigonometri lagi, tetapi kita nanti belajar aturan sinus. Nah, contoh penerapannya gimana aturan sinus? Penerapannya adalah, coba ini ya, arah laju sebuah kapal. Kemudian menggunakan jurusan 3 angka, menentukan jarak tempuh, sudut arah belayarnya juga. Jadi kan kapal itu pasti ada sudut belayarnya, atau pesawat itu ada sudut penerbangannya kan gitu. Nah, terus menentukan panjang tali penopang jembatan gantung. Itu contohnya kayak gimana? Jembatan ini kalau saya representasikan ke matematika, bentuknya kayak apa ya? Segitiga kan ya? Ya. Kayak segitiga. Begitu pula dengan perpindahan suatu kapal, perahu dan sebagainya. Nah, coba kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku, apakah kalian bisa menentukan panjang PI? Kira-kira pakai apa? Kita bisa menentukan ini, tapi kita potong segitiganya pakai perbandingan trigonometri ya, segitiga siku-siku. Dan itu lumayan makan banyak waktu kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana cara menentukan sudut yang lainnya juga. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengerjaan KPD. Nanti akan saya bagian KPD. Silakan dikerjakan secara kelompok. Temukan rumus sinus. Yang kedua, melalui pengerjaan KPD juga kalian akan menyelesaikan suatu permasalahan ya di situ dengan menggunakan rumus yang kalian dapat. Yang ketiga juga ada latihan soal nanti. Latihan soal terkait dengan aturan sinus. Gimana sih penerapan rumus itu? Ada juga di akhir soal open-ended yang Pak Fit berikan. Soal open-ended itu jawabannya bebas ya, asalkan nanti sesuai dengan rumus yang didapat. Coba saya punya permasalahan ini ya. Nah, bisa dibaca representasi segitiganya ini ya. Ada pusatnya itu kita simbolkan C, kemudian ada A sama B. Sama kayak segitiga yang tadi. Kira-kira gimana cara kita menentukan panjang tali penyangga antara desa B dengan pusatnya yang penyangga gitu ya. Kira-kira pakai cara apa kan gitu. Ada yang bisa menentukannya? Kita bisa membagi dua segitiga ini menjadi segitiga Siku. Nah, tapi kalau memakai aturan sinus itu lebih enak. Nah, sekarang PR-nya adalah rumus sinusnya gimana ya gitu ya, supaya kita nggak lama memproduksi segitiganya itu. Saya buat berkelompok, silahkan membentuk kelompok 4 orang ya, sesuai dengan pembagian berikut ini ya, sesuai pembagian berikut. Silakan membentuk kelompok, saya kasih waktu 1 menit. Perwakilan kelompok silakan ambil KPD ya. Sudah dapat KPD semua? Nah, di LKPD itu ada 4 ya. 1 menemukan rumus, selanjutnya rumus itu gunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Terus berikutnya ada latihan soal, terakhir ada soal open-ended. Nanti ya di akhir pembelajaran itu ada yang mempresentasikan keempat section ini ya. Terus yang lain akan silakan menyampaikan pendapatnya kalau kurang setuju gitu ya. Diskusi saya beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakan section itu. Karena di akhir pembelajaran juga akan saya sisipkan kuis gitu ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang bisa tanya ke Pak Fit ya. Apa yang belum dipahami dari kelompok ini? Ini kan ada segitiga jadinya. Ini pakai segitiga COB atau COA? Nah, tujuannya ini mencari apa? OC, panjang OC. Panjang OC. Nah, kita bisa pakai VOC atau COB tadi ya. Terus bisa pakai AOC. Cuma kalau di nomor 1 kita diinstruksikan apa ini?
segitiga pakai pakai AOC. AOC. Nah, tentukan panjang OC. Ini ya. Sudut yang diketahui kalau dari AOC apa? Sudut A Berapa? 45 derajat. OC itu apanya A? Depannya Depan. Terus yang diketahui lagi sisinya yang mana? miring. Miring. Berarti kalau ada depan sama miring pakai apa? Tulis. Berapa sih pakai sin? Berarti apa? Sin sudut apa? Sin 45. Nah, sin 45. Coba sin 45 itu berapa? Setengah? Setengah A2. Setengah A2. Yang ini? Tentukan BC. Tentukan BC. BC. Nah, pakai segitiga apa itu? Coba pakai segitiga yang BOC. Nah, sama karena OC sudah didapat maka tentukan BC. Nah, ini BC. Miring sama ini apa? Depan. Kalau miring sama depan apa? Iya, sama. Berarti BC sama apa tadi OC, BC gitu. Coba cari BC-nya udah selesai. Berapa? 25 akar 2. Bisa dilanjut? Lanjut sendiri bisa? Ada pertanyaan? Cipta? Rahma? Nggak ada ya? Lanjut ya? Oke. Pak, ini kan udah dapet apa yang persamaan 1 sama 2-nya. Nah, terus ini gimana Pak selanjutnya? Soalnya beda, Pak. Apanya yang beda? Ini kan kita kan di sini kan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kalau di sini tuh C per sin C sama dengan A per sin A. Oke, nah coba dibuka yang persamaan 1. Persamaan 1 sudah dapat kan? Nah, A per sin A sama B per sin B. Di sini memuat ada A sama sin A juga gitu. Coba yang persamaan 2. Ada A per sin A juga nggak? Ada. Nah, ini kan juga ada A per sin A. Jadi bisa kita konekin gitu. Oh. Pakai substitusi. Jadi coba di sini kan bisa kita tulis A per sin A sama dengan B per sin B. B per sin B. Nah, persamaan satunya tadi apa? C per sin C. C per sin C. Jadi rumus aturan sinus adalah apa berarti kan? A per sin A A per sama sin dengan A, B per sin B B per sama sin dengan B, C per sin C C. per sin C. Nah, itu apa itu? A itu apa tadi? Itu tadi Sisi Ini apa sih? depannya sudut. Sisi depannya sudut, terus diperkan dengan sin Sudutnya. sin sudutnya. Bisa gitu. Setelah dapat rumusnya, coba pakai untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oh, ya, Pak. Nah, setelah ketemu jawabannya, cek dengan jawaban yang pertama, pakai cara perbandingan segitiga. Oh. Apakah sama gitu? Kalau sama berarti ya rumus ini bisa dipakai. Kalau beda, berarti ada yang perlu kita perbaiki di rumusnya. Oh ya, Pak. Ada pertanyaan, Sean? Jawab ada. Enggak ya? Ini kan aslinya kan 30 derajat. Apa beda ya? Apit. Ya. Ini nomor 3 gimana, Pak? Penyelesaiannya. Oke, nomor berapa yang kesulitan? Nomor 3 Pak. Nomor 3 ya. Coba, kalau nomor 3 kalian sudah masuk section 2. Sudah nemu rumus sinusnya? Sudah. Sudah. Coba apa rumus sinus itu? A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang coba dibaca ini. Pelabuhan C berada di sebelah utara pelabuhan A. Bisa nggak menggambarkan utara itu di mana? B mau ke arah C. Oke, dari pelabuhan B ke C. Nah, berarti dia memutar arah 30. Dari 30 derajat bisa di sini. Nah, 30 itu berarti sudutnya B. B. 30 derajat. Oke, 30 derajat sudutnya B. Sekarang yang ditanya apa? Nilainya itu Jarak B. apa? Iram, yang keren? B ke C. Ya. Coba kasih simbol apa gitu misalnya. Boleh. Coba bisa nggak pakai aturan sinus? Apa persin apa? dengan aji Iya. berarti pada aturan sinus dari 60 per 60 per 30 per Per? sin 30. Sin tulis coba. Sin 30 sama dengan yang dicari apa? Dari BC berarti dari A Per sin 45. sin 45. Bisa nggak itu? Bisa kan? Semuanya sudah diketahui kan? Itu bisa dilanjut? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Nanti presentasi latihan soal ya. Iya Pak. Oke, minta perhatian semua. Halo? Hai. Habis ini
masuk ke sesi presentasi ya. Jadi ada 4 kelompok yang presentasi. Yang pertama presentasi menemukan rumus, yang kedua presentasi tentang permasalahan itu tadi ya, yang di awal jembatan gantung itu ada yang mempresentasikan. Kemudian yang ketiga latihan soal, yang keempat nanti terkait dengan soal open ended itu ya. Nah, untuk yang menemukan rumus siapa yang bersedia presentasi? Kelompoknya siapa? Saya, Pak. Baik, kelompoknya Zaki ya. Yang kedua terkait dengan menyelesaikan masalah, kelompoknya siapa? Kelompoknya Elno. Oke, yang kedua kelompoknya Elno. Kemudian yang ketiga terkait dengan latihan soal, kelompoknya siapa? Kelompoknya Dirham. Nah, terakhir saya tunjuk ya. Nah, kelompok depan saya ini aja ya. Terakhir tentang soal open ended. Gak apa ya? Bisa. Oke ya, kita lanjut aja untuk presentasi. Durasi presentasi ya maksimal 7 menit ya, maksimal 7 menit karena sudah saya bagi-bagi. Bisa dimulai. Silakan untuk kelompok 1 dipersiapkan. Kelompoknya Zaki. Di sini kelompoknya Zaki sudah mengumpulkan via Google Classroom ya. Yang lain juga sudah mengumpulkan di Google Classroom tadi. Nah, nanti boleh pakai laptopnya sendiri, boleh juga pakai kartunya Pak Afid yang di Google Classroom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 selaku yang akan mempresentasikan terkait dengan permasalahan menemukan aturan sinus. Bisa kita lihat di TV representasi dari segitiga yang ada di permasalahan pada awal LKPD tadi, yaitu seperti ini. Jadi kan awalnya kan huruf A, C, dan B dengan notabene kecil ini belum dicantumkan untuk yang di awal. Karena kita akan mencari aturan sinus, untuk yang pertama yaitu kita harus mencantumkan agar kita lebih mudah lah untuk mencari aturan sinus, yaitu dengan BC kita definisikan sebagai A, AB kita definisikan sebagai C, dan juga AC kita definisikan sebagai B. Untuk yang kedua kita mencari dulu persamaan panjang CO dengan trigonometri perbandingannya dengan sudut A dan panjang AC. Untuk dari LKPD yang pertama kan kita nulisnya kan CO per AC sama dengan sin A. Karena AC ini sudah kita definisikan sebagai B, maka langsung kita tulis dan kita ubah menjadi CO sama dengan B dikali sin A. Lanjut ketiga. Tiga ini yaitu persamaan panjang CO melalui perbandingan trigonometri dengan sudut B dan panjang BC. Untuk yang LKPD di awal tadi yaitu CO per BC sama dengan sin B. Karena BC ini sudah didefinisikan menjadi A, maka BC kita ganti menjadi A. Dan karena ini juga pindah ruas, jadi hasilnya yaitu CO sama dengan A dikali sin B. Karena CO sama dengan CO dan artinya sama, maka B sin A sama dengan A sin B. Karena ini disuruh temukan perbandingan sisi depan sudut dengan nilai sinus sudutnya, maka kita dapat ketahui bahwa B per sin B sama dengan A per sin A. Dan kita ketahui juga persamaan 1 sama dengan A per sin A dan juga B per sin B. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Noval. Untuk yang segitiga yang kedua ya, ini ada segitiga A, B, C. Dan ini kan untuk yang sebelumnya itu kita ada segitiga tambahan di sebelah sini yaitu D. Nah, di sini kita akan perhatikan dulu segitiga BD sama dengan sin A lalu AB. Sin A bisa kita dapatkan dengan BD per AB sama dengan ya ini C kali sin A. Dengan untuk sin C bisa kita dapatkan dengan BD per BC sama dengan A per sin C atau A kali sin C. Analisisnya jadi sama ya, ini sudut BCD sama dengan 180 derajat dikurangi ACB. Misal besar ACB sama dengan alfa, maka besar BCD sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Jadi persamaan poin 7
Dan poin 6, melalui operasi aljabar kemudian ditemukan perbandingan sisi depan sudut dengan nilai sinus yang sudutnya yakni X sama dengan X, yakni C sin A sama dengan A kali sin C. C sama dengan C per sin C sama dengan A per sin A. Persamaan yang dapat ditemukan yakni C per sin C sama dengan A per sin A. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya dari presentasinya kelompok 1 terkait dengan menemukan rumus sinus ya. Silakan, boleh tanya? Saya. Halo, berdiri dong, berdiri. Biar jelas nanti. Saya mau tanya itu kok bisa nilai sin sudut BCD dan sin ACB kok bisa sama? Nilai sin sudut BCD sama ACB kok bisa sama? Bisa sama. Oke, silakan kelompoknya Zaki untuk menjelaskan. Sebelumnya saya gambar terlebih dahulu. Mungkin saya jelaskan dari ilustrasi yang ada di papan untuk kenapa sin BCD dengan sudut BCD dan sin ACB itu sama, karena bisa kita lihat bahwa kita representasikan bahwa ACB ini adalah alfa. Ini ya. Ya. Nah, terus kan sudut itu kalau setengah gini itu kan 180 derajat. Nah, kita kan nyarinya kan BCD, maka kita 180 ini kita kurangi dengan sin alfa. Karena ini di kuadran kedua, maka kita ambil yang belakangnya aja. Dan kuadran 2 itu karena kuadran 2 itu positif, maka negatifnya kita hilangi menjadi alfa. Jadi sin BCD sama dengan sin ACB yaitu alfa. Gitu. Kuadran 2 yang positif nilai apa? Sin, cos, tan? Sin Pak. Sin aja ya. Itu. Jadi tidak semua di kuadran 2 itu nilainya positif, tapi hanya sin yang positif. Oke, cukup. Halo. Cukup Pak. Cukup ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Silakan ditutup Zak kalau nggak ada. Oke. Saya tutup. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak dengan baik. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Zaki ya. Tadi rumusnya yang didapat apa? Nah, A sin A sama dengan B sin D. terus C per Nah, berikutnya ya, silakan kelompoknya Elo untuk menjelaskan tentang penyelesaian masalah menggunakan rumus yang didapat, gitu ya. Kelompoknya Elo sudah siap? Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan rumus aturan sinus. Jadi di sini dalam gambar tersebut sudah diketahui bahwa sudut B adalah 30 derajat dan sudut A adalah 45 derajat dan panjang AC adalah 50 meter. Yang bedanya adalah panjang BC. Jadi kita menggunakan dan penerapan rumus yang tadi, yaitu A per sin A sama dengan B sin B. A per sin 45 sama dengan 50 per sin 50 per sin 30. Di sini A dikali setengah dan setengah akar 2 dikali 50. A dikali setengah sama dengan setengah akar 2 dikali 50. Setelah itu kita kalikan, jadi setengah A sama dengan setengah dikali 50 adalah 50 per 2 akar 2. A sama dengan
akar 2, dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi panjang apa itu? Tali penyangga, ya. Panjang tali penyangganya berapa? Yang dapat kelompoknya ini? 50 akar 2. 50 akar 2. Nah, sekarang silakan dicek kelompoknya ini 50 akar 2 itu sama nggak dengan yang halaman pertama tadi? Sama, Pak. Sama. Berarti rumusnya yang ditemukan kelompoknya jadi sama kelompoknya itu sudah bisa dipakai kan ya? Yang lain gimana? Kelompok yang lain jawabannya sama? Sama ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompoknya lo ya terkait menyelesaikan masalah yang di awal tadi ya. Tadi masalah jembatan gantung, kemudian diminta tali penjaganya berapa gitu ya. Setelah menemukan rumus kita pakai ke soal itu tadi dan didapatlah panjang tali jembatan gantung dari desa B ke pusat yang penyangga itu adalah 50 akar 2. Nah, di situ LKPD ada latihan soal ya. Nah, berikutnya latihan soal tadi kelompoknya Irham ya. Silakan dipresentasikan kelompoknya Irham. Bukan satu sudut yang belum diketahui dari segitiga berikut. Segitiganya itu A nya belum diketahui, B 120, panjang BC 5 akar 6, C belum diketahui, panjang AC adalah 15. Ini hasil yang diketahuinya. Ditanyanya panjang BC sudut C, satu sudut A yaitu 5 akar 6 per X sama dengan 15 per setengah akar 3. Nah, terus X sama dengan 5 per 6 dikali setengah akar 3 per 15 sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama dengan sin 45. Jadi sudut A itu besarnya 45 derajat. Yang sudut C 180 dikurangi 120 ditambah dikurangi 120 ditambah 120 ditambah 45 itu 15. Ini sudut A nya 45, sudut C nya 15. Nomor 3, kita representasikan menjadi sebuah segitiga. Kurang lebihnya seperti ini, yaitu sudut ABC, segitiga ABC dengan sudut 4, sudut A 45, sudut B 30, dan panjang A ke C adalah 60. Kita masukkan A per sin 45, yang B kita banding dengan 60, jadi 60 per sin 30. Setelah itu kita masukkan A per setengah sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan 60 sin 30 adalah setengah. Kita kali silang, hasilnya menjadi A sama dengan 60 dikali setengah akar 2 per setengah. Di sini bisa dicoret setengah dan setengah dan hasilnya menjadi 60 akar 2. Jadi jarak yang dilalui oleh kapal tersebut adalah 60 akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal open ended. Jelaskan tentang pertanyaan ini yaitu diketahui segitiga sembarang non siku-siku ya, pokoknya bukan siku-siku ya, dengan panjang salah satu sisinya adalah 20 cm. Tentukan panjang sisi yang lain dan sudut-sudut bersesuaian sehingga panjang sisi yang bersesuaian memenuhi konsep aturan sinus. Yang pertama konstruksi gambar segitiga. Jadi kita gambar di sini. Nah, di sini kan yang penting segitiga sembarang yang bukan siku-siku. Nah, di sini biar gampang saya pakai segitiga sama kaki biasanya. Jadi di sini tadi sudah ditentukan salah satu panjang sisinya itu 20 cm. Nah, karena saya pakai segitiga sama kaki, jadi sisi satunya juga 20 cm dan otomatis akhirnya di sana derajat atau sudutnya itu dari dua yang 20 cm saya tentukan menjadi 30. Nah, sisi satunya juga pasti derajat atau sudutnya 30. Nah, akhirnya saya tinggal tentuin sudut yang bawah ini, tinggal tentuin panjang sama sudutnya. Nah, di sini setelah saya cari di sini sudutnya pas 20 akar 3. Nah, sama sudutnya yaitu 120. Kalau ini jumlah jadi 60, 180 dikurangi 60 yaitu 120. Itu buktikan perbandingan sisi dan nilai sinus depan sudut sesuai dengan konsep aturan sinus. Jadi yang tadi sudah dicari sama kelompok lain yaitu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, disitu artinya nilai dari A per sin A itu sama dengan nilai B per sin B dan seterusnya. Nah, di sini
karena dari segitiga sama kaki, jadi saya nulisnya tinggal ini sama 20 per sin 30 tadi sama dengan 20 per sin 30 sama dengan ini 20 akar 3 per sin 120. Nah nanti kita dijabarin sin 120 setengah ini juga sama. Nah sin 120 itu nilainya setengah akar 3. Nah di sini tinggal dicoret-coret karena di sini ada akar 3 sama atas akar 3 tinggal dicoret. Nah setelah itu 20 dibagi setengah. Nah karena yang tadi 20 akar 3 sama per 1 per 2 akar 3 akar 3 udah kita coret, jadi semua nilainya sama yaitu 4. Nah dari sini terbukti bahwa sisi dan sudut yang bersesuaian memenuhi aturan sinus. Oke, cukup dari kelompoknya Rafael. Ada pertanyaan? Oke, kelompoknya Zaki mau tanya soal apa? Mungkin saya mau bertanya untuk terkaitkan itu kan langsung bisa ditentukan 20 cm di kanan dan kiri. Itu kok bisa langsung ditentukan? Oh ya, ini sama ini. Coba dijelaskan lagi Rafael. Segitiganya. Oke, diketahui segitiga sembarang yang 0 siku-siku. Berarti kan bukan siku-siku kan? Nah, kalau saya dia gampang tuh pakai segitiga sama sisi, sama kaki. Jadi dua sisinya itu panjangnya sama. Nah, karena itu jadi kan diketahui salah satu panjang sisinya 20 cm. Nah, kira di sana saya tinggal kayak tentuin salah satu sisinya juga 20 cm biar gampang. Nah, nanti juga saya terakhir itu nyari sisi yang bawahnya karena dia pasti beda gitu. Ya. Oke, cukup dari kelompoknya Rafael bisa ditutup. Sekian dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo. Hai. Sekarang gilirannya Pak Abid ya. Nah, tadi sudah menemukan rumus, kemudian juga kalian sudah menyelesaikan masalahnya, ada latihan soal dan terakhir ada soal open ended ya. Sekarang saya ingin ngecek lagi nih. Nah, coba tadi ya, rumus yang didapat apa? Sinus. Dapat A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin B. Nah, ini kan rumus yang kalian dapat ya. Coba sih, kalau Pak Abi punya segitiga kayak gini, ya. Kemudian saya kasih P, Q, R. Di sini saya kasih A, B, C. Nyatakanlah rumus sinusnya. Jadi kalian nggak hafalan A, B, C. Coba. Siapa yang bisa menyatakan rumus sinusnya ini? Oke, Ade, coba silakan sambil berdiri deh, biar kelihatan sama teman-temannya. Oke, jadi itu rumus aturan sinusnya yaitu A per sin Q sama dengan B per sin P sama dengan C per sin F. C per sin F. sin F. Oke, teman-teman, ya. Jadi yang bisa kita simpulkan, rumus sinus itu bukan A per sin A, B per sin B, bukan hanya itu ya. Tetapi rumus sinus itu adalah perbandingan sisi ya dengan sinus sudut di depannya. Jadi A ini sama sudut di depannya. Berarti sin P. Gak bisa kita pasangkan A per sin P, gitu ya. Paham? Paham. Nah, terus coba rumusnya sudah diketahui nih tadi. Latihan soal juga sudah dijawab. Aturan sinus adalah persamaan yang menghubungkan antara panjang sisi segitiga dengan nilai sinus suatu sudut yang ada di hadapannya. Itu tadi ya, yang dijelaskan Ade. Lanjut. Nah, kayak gini tadi. A per sin A, B per sin B, kemudian C per sin C. Intinya sisi di depannya. Kalau Pak Abid gantikan dengan sisi yang lain, simbol-simbol yang lain, variabel yang lain, maka kalian bisa tahu, bisa paham. Tidak hanya menghafal A sama sin A gitu aja. Tepat memilih satu sudut dan satu sisi di depan sudut itu, tepat menentukan perbandingannya. Itu. Contoh nih, saya punya soal yang tadi di awal saya munculkan. Kira-kira jawabannya berapa? Coba dihitung. Tentukanlah panjang PQ. Perbandingan rumus sinusnya gimana?
PQ per sin sin berapa berarti? 30. Kemudian sama dengan 12 per sin 120 karena yang diketahui sisi 12 dan sudut depannya adalah 120. PQ yang kita tanya sin 30 berapa? Setengah. Kemudian sin 120 berapa? Setengah kali 3. Ya sudah boleh tuh. Jadi PQ sama dengan 12 per akar 3. Kalau kita mau merasionalkan, ya tinggal kalikan aja dengan akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya adalah 12 per 3 akar 3. Ini tidak lain adalah 4. Jadi jawabannya 4 akar 3. 4 akar. Gitu ya? Paham ya? Ketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 60, sudut B 45, sisi AC sama dengan 10, panjang BC segitiga ABC tersebut adalah. Nah, tentukan besar sudut yang belum diketahui. Depan. Ini. Yang nomor 1, panjang BC. Tentukan panjang BC berarti sin 60. sin 60 dipasangkan dengan X. Kemudian 10 dipasangkan sama 45. Nah, ini ya. Hasilnya adalah BC 5 akan 6. Apa saja konsep yang telah dipahami tadi? Aturan sinus. Sudah ya, adalah panjang sisi dengan sinus dan sinus sinus sudut depannya. Ada yang belum dipahami? Siap tidak? Siap tidak? Ya. Oke, terakhir seperti biasanya supaya saya bisa mengetahui bagaimana pemahaman kalian, silakan dikerjakan kuis ya. Durasinya saya kasih waktu 10 menit. Itu hanya 2 soal uraian ya. Oke ya, waktunya habis. Silakan diupload untuk kuisnya tadi ya. Ya, Pak. Oke ya, untuk pembelajaran hari ini Pak Abid cukupkan ya, yakni tentang aturan sinus ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas aturan kosinus ya. Jadi kalau sinus kan tadi rata-rata ada 2 sudut yang diketahui, ada 1 sisi yang diketahui juga. Ya. Gimana kalau yang diketahui itu 2 sisi, tapi hanya ada 1 sudut? Kan kita nggak bisa nih pakai aturan sinus. Kalau hanya 2 sisi diketahui A sama B, itu ya. 1 sudutnya yang diketahui, tapi kita juga mencari C, gitu. Bisa nggak? Nah, maka kita ada bantuan lain yaitu kosinus, gitu ya. Rafael, apa pengalamanmu belajar hari ini? Coba disampaikan. Tadi kan ada masalah dan sebagainya. Jadi kalau pengalamannya ya saya belajar kalau misalnya cuma tahu 3 dari itu. Contoh ya sisi, ada 2 sisi sama 1 sudut itu kita bisa nyari sudut lainnya pakai aturan sinus. Atau enggak kalau misalnya kita cuma tahu 2 sudut sama 1 sisinya kita bisa nyari sisi yang lain. Oh gitu. Itu yang dari Rafael. Jadi setelah menyelesaikan masalah-masalah yang kita kerjakan tadi itu, kita bisa menemukan banyak solusi seperti dari perbandingan segitiga sama sinus kosinus itu tadi. Lebih enak kalau ada masalah menemukan rumus sendiri, lebih paham, atau Pak Abid kasihkan rumusnya doang aja? Lebih paham yang mana? Nyari rumus sendiri. Nyari rumus sendiri biar lebih ingat kan gitu ya, dan juga lebih paham gitu. Jadi saya tanya perbandingan sisi depan sama sinus sudut depannya, itu lebih enak kan ya. Oke, sekian dari Pak Abid ya. Tetap semangat dalam belajar, tidak hanya pelajaran matematika. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.